Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM A50125301884 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan landasan dalam bimbingan dan konseling, dan salah satunya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan acuan resmi bagi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di suatu negara, terutama dalam konteks pendidikan. Di Indonesia, landasan ini sangat penting untuk menjamin legalitas, kualitas, dan perlindungan hak-hak peserta didik atau konseli, serta profesionalitas konselor. Beberapa peraturan perundang-undangan utama yang menjadi landasan yuridis formal bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia, khususnya di sekolah, antara lain yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang 1945 memberikan landasan fundamental untuk hak setiap warga negara, termasuk hak atas pendidikan dan pengembangan diri secara optimal, yang mana layanan bimbingan dan konseling berkontribusi dalam pencapaiannya. Terus bagian yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi keberadaan bimbingan dan konseling. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Terus pasal 1 di ayat 6 menyatakan bahwa konselor adalah salah satu kualifikasi tenaga pendidik. Hal ini menegaskan status dan peran konselor dalam sistem pendidikan. Kemudian pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa pendidik berkewajiban memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan ini adalah yang paling spesifik dan terkini mengenai bimbingan dan konseling di sekolah. Mewajibkan layanan bimbingan dan konseling bagi semua peserta didik. Mengatur tentang komponen layanan bimbingan dan konseling, diantaranya layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Terus menetapkan kualifikasi dan kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling, menegaskan tanggung jawab pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur profesi guru termasuk konselor sebagai bagian dari tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab memberikan layanan yang berkualitas. Adapun fungsi dari landasan yuridis yaitu fungsi utamanya. Yang pertama, legalisasi dan pengakuan. Memberikan status hukum dan pengakuan resmi terhadap keberadaan, kedudukan, dan fungsi layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Terus yang kedua, kepastian hukum bagi konselor. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian mengenai tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling. Terus, jaminan hak peserta didik. Menjamin bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk menerima layanan bimbingan dan konseling guna pengembangan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, standar kualitas. Menjadi dasar bagi penetapan standar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, kualifikasi tenaga ahli, dan kode etik profesi untuk menjamin layanan yang efektif dan bertanggung jawab. Jadi secara ringkasnya, landasan yuridis ini memastikan bahwa praktik bimbingan dan konseling di Indonesia dilakukan sesuai hukum yang berlaku, memiliki tujuan yang jelas, dan dilaksanakan oleh tenaga profesional yang kompeten. Selanjutnya kita masuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan pemerintah ini mewajibkan setiap sekolah memenuhi 8 standar nasional, termasuk standar isi dan standar proses. Standar ini mencakup kegiatan pengembangan diri. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan pengembangan diri yang terprogram dan terstruktur. Bimbingan dan konseling secara langsung memfasilitasi peserta didik agar mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bimbingan dan konseling memastikan perkembangan kepribadian dan sosial berjalan selaras dengan akademik.
Selanjutnya kita masuk ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di sini tujuannya memberikan pengakuan profesional dan legalitas karir guru bimbingan dan konseling atau konselor. Secara eksplisit menyebut guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai jabatan fungsional yang memiliki tugas pokok spesifik. Pertama, menyusun program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling atau individu, kelompok, klasikal, dan non-klasikal. Terus yang terakhir, mengevaluasi dan menindaklanjuti layanan. Di sini dampaknya menguatkan status guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik profesional yang tugasnya setara dengan guru mata pelajaran sehingga berhak atas tunjangan dan profesi. Baik, di sini kita masuk kembali ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Ini adalah regulasi teknis yang paling penting dan secara spesifik mengatur detail pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling di sini wajib dan integral. Bimbingan dan konseling ini adalah bagian tak terpisahkan dari kurikulum dan kegiatan pendidikan, bukan sebagai kegiatan tempelan atau pelengkap, melainkan komponen utama yang membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Terus masuk di tujuan bimbingan dan konseling pasal 4, memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar atau akademik, dan karir. Komponen layanan bimbingan dan konseling di pasal 6. Inilah kerangka kerja operasional guru bimbingan dan konseling. Wajib menjelaskan 4 komponen. Yang pertama, layanan dasar atau pencegahan. Diberikan secara klasikal atau di kelas atau kelompok. Tujuannya mengembangkan potensi diri secara utuh, misal pemberian materi atau self-esteem study skills. Terus yang kedua, layanan responsif atau penanganan masalah. Layanan ini untuk siswa yang mengalami masalah akut atau kritis. Inti dari layanan ini adalah konseling individual dan konseling kelompok. Terus yang ketiga, perencanaan individual. Membantu siswa membuat rencana ke depan seperti pemilihan mata pelajaran, jurusan, studi lanjut atau perguruan tinggi dan karir. Terus yang keempat, dukungan sistem. Kegiatan administrasi, pengembangan profesi dan konsultasi dengan pihak terkait, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua. Terus kita masuk ke kualifikasi konselor. Di pasal 15, menegaskan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor harus berpendidikan minimal S1 program studi bimbingan dan konseling atau S1 psikologi yang diikat dengan sertifikasi profesi konselor. Ini menjamin layanan diberikan oleh profesional yang kompeten. Terus yang terakhir, rasio ideal, pasal 19. Menetapkan rasio ideal 1 orang guru bimbingan dan konseling atau konselor melayani maksimal 150 orang peserta didik di setiap satuan pendidikan. Rasio ini adalah tuntutan yuridis yang harus dipenuhi untuk menjamin layanan yang berkualitas.